Pada usia 25 tahun, Alice telah terbiasa dengan kemewahan dan kekayaan sejak lahir. Ibunya meninggal ketika dia berusia 8 tahun, tetapi ayahnya melakukan segalanya untuk memastikan Alice tidak kekurangan apapun. Dia sangat gigih dan setelah menyelesaikan kuliah, dia berinvestasi dalam pengembangan bisnis sendiri. Ketika berusia 30 tahun, Alice telah menghasilkan jutaan pertamanya, dan 13 tahun kemudian, ia meningkatkan modalnya berkali-kali lipat. Sementara itu, Mr. Chalebe fokus pada investasi dan keuntungan. Pendidikan Alice diurus oleh para pembantu rumah tangga. Meskipun tidak memiliki hubungan emosional yang erat dengan ayahnya, Alice tahu bahwa dia hidup dengan nyaman. Meskipun tidak sepenuhnya memahami bisnis ayahnya, Alice tahu bahwa bisnis tersebut menyediakan uang yang cukup untuk menjaga gaya hidupnya. Saat mencapai usia dewasa, dia memilih untuk tidak mempelajari bisnis ayahnya, menghabiskan uangnya tanpa belajar dari perasaan itu. Meskipun jumlahnya signifikan, itu adalah hasil dari bertahun-tahun kerja keras. Mr. Chalebe mencoba membujuk Alice untuk berubah, tetapi tanpa kesuksesan. Meskipun dia mungkin belajar tentang bisnis keluarga dan bahkan mengambil posisi tanggung jawab, waktu yang tepat untuk mengajarkan nilai-nilai tertentu telah berlalu. Alice sekarang sulit untuk merubah cara dia melihat realitas dan kesulitan hidup karena pada kenyataannya, dia belum menghadapi banyak rintangan hingga saat itu, semua diselesaikan dengan bantuan pembantu rumah atau uang dari ayahnya. Alice mampu membuat jumlah uang setara dengan gaji seorang pengacara atau manajer menguap hanya dengan pergi ke toko sepatu, dan dia tampaknya tidak malu-malu untuk memamerkan atau menghabiskan uang ayahnya di media sosial di mana dia memiliki banyak pengikut yang mengikuti kehidupan sehari-harinya yang penuh kemewahan dan pengeluaran. Itu adalah alasan besar yang dia berikan dengan niat untuk terus hidup secara kosong dan sia-sia, tetapi setelah lelah mencoba berbicara dengan putrinya dan tidak melihat perubahan, dia memutuskan untuk mengatur pernikahan untuknya dengan putra seorang anggota Kongres. Ini akan memperkuat posisinya dalam bisnis dan memberikannya dukungan politik yang dapat diandalkan melalui menantunya yang berpengaruh. Pada suatu malam bulan April, Mr. Chalebe membicarakan hal ini dengan putrinya. Alice, kamu tahu bahwa aku tidak lagi semuda dulu dan bisnis menguras energiku. Aku ingin memastikan bahwa kamu akan selalu memiliki segala yang kamu butuhkan dalam hidupmu sampai akhir hari-harimu, ujarnya. Alice, putrinya, terkejut dan tidak sepenuhnya mengerti apa yang diinginkan ayahnya. Sepertinya dia tahu bahwa dia akan mati atau sakit dalam beberapa hari atau bulan ke depan. Dengan melihat mata Alice dengan sangat dalam, pria itu mengumpulkan keberanian dan harapannya, dan langsung ke intinya. Dia ingin Alice menikahi João Miguel, seorang polisi dan anak dari mitra bisnisnya. Awalnya, Alice mengira bahwa ayahnya bercanda atau gila, tetapi dia terus memberikan argumen. Dan Alice menyadari bahwa ini serius. Meskipun dia mengenal João Miguel, dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia bisa menjadi suaminya. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada ayahnya, tetapi kurangnya reaksi dan kata-kata dari Alice dianggap oleh Mr. Chalebe sebagai penerimaan proposal tersebut. Dia segera mulai menelepon dan bekerja pada hari yang sama untuk memastikan rencananya terwujud. Dia memesan makanan dan ayah João juga menganggap proposal itu luar biasa. Persatuan anak-anak ini akan membawa manfaat bagi bisnis keluarga. Perencanaan pernikahan berlangsung sebagai proses yang panjang dan teliti seperti biasa, dengan semua tanggung jawab organisasi diberikan kepada ayah dan orang-orang yang telah ditunjuk olehnya. Meskipun pengantin wanita ingin ikut serta, berharap keputusannya dan keputusan tim akan memuaskan dia, hotel terbaik di kota dipilih. Dipilih untuk pernikahan dan seorang koki Yunani dipekerjakan untuk mengurus hidangan yang akan disajikan kepada para tamu. Ketika hari besar tiba, seluruh elit setempat berkumpul di sana, dan pengantin pria sudah berada di altar sementara para tamu dengan cemas menunggu kedatangan megah pengantin wanita. Mereka terus-menerus melihat jam tangan mereka dan melempar pandangan penasaran ke bagian belakang ruangan, menunggu kedatangan pengantin setiap saat. Namun, ketika pintu terbuka, Alice tidak ada di sana. Para tamu bingung dengan alasan keterlambatan tersebut, dan ayah pengantin wanita yang juga seorang pengusaha menjadi khawatir dengan situasi tersebut.
Dia hanya memikirkan pernikahan putrinya, satu-satunya pewaris kekayaan dari teman dan mitranya. Namun, dia tahu cara mengidentifikasi krisis. Menjadi tajam, pengusaha dan stafnya tidak dapat menghubungi Alice melalui ponselnya, membuatnya menyadari bahwa dia terlibat dalam skandal di hadapan seluruh elit keuangan kota. Dia mengakui kepada temannya bahwa dia tidak mengharapkan perilaku ini dari putrinya dan khawatir akan pendapat orang-orang terhadapnya mulai saat itu. Pria itu tidak menunjukkan ekspresi, tetapi dia tahu bahwa tanggung jawab atas situasi memalukan ini sepenuhnya ada padanya. Akhirnya, dia yang mengatur pernikahan dan semua persiapan. Putrinya, pada gilirannya, tidak perlu khawatir tentang tagihan semua orang yang berada di lounge hotel. Ketika dia kembali ke rumah, dia menemukan Alice tidur nyenyak di kamarnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jelas bahwa gadis muda ini tidak peduli dengan reputasi yang rusak dari sang ayah. Faktanya, Alice tidak memiliki ide bagaimana hidupnya akan berubah mulai dari malam itu. Untuk memperbaiki perilaku manja dan sepenuhnya tidak dapat diterima dari putrinya, Mr. Chalebe menyadari bahwa segala sesuatu yang telah dia lakukan sebelumnya akan sia-sia. Setelah lelah, dia membuat keputusan satu-satunya yang dia anggap benar untuk saat itu. Dia tahu bahwa ini akan mengubah hidup Alice secara drastis, tetapi setelah apa yang dia lakukan, dia tidak melihat pilihan lain. Dia harus menunjukkan kepadanya sekali dan untuk semua bahwa dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan tanpa menghadapi konsekuensi. Keesokan paginya, Alice masih tidur seperti biasa ketika ayahnya bangun dan mencoba berbicara dengannya tanpa sukses. Dia keluar rumah dan menelepon kemudian, memaksa gadis itu untuk bangun dengan kasar. Dia langsung meletakkan ponsel di depan wajahnya dan tidak memberinya kesempatan untuk menyampaikan ketidakpuasan. Aku akan pergi untuk perjalanan bisnis yang sangat panjang. Aku tidak tahu kapan aku akan kembali, tapi itu tidak penting sekarang. Yang kamu perlukan adalah, semua kartu kreditmu dibatalkan untuk saat ini. Karena keamanannya, telah diberikan instruksi untuk membawamu ke rumah baru hari ini. Pria itu mematikan telepon dengan tiba-tiba sebelum putrinya bisa menjawab apapun. Alice mencoba menelepon kembali ayahnya, tetapi tidak bisa berbicara dengannya. Tapi Alice tidak terlalu memperhatikannya, dia pikir ayahnya tidak akan melakukan sesuatu seperti itu. Dia menganggap itu hanya ancaman lagi, karena tidak ada yang baru dalam hubungan mereka. Dia tahu dengan baik apa yang telah dia akibatkan dengan tidak menghadiri pernikahannya sendiri. Ayahnya marah, tetapi dia berpikir bahwa dalam beberapa hari dia akan tenang lagi. Ketukan keras dan tegas di pintu menghentikannya. Itu adalah petugas keamanan dari rumah yang memberitahu Alice bahwa dia hanya memiliki 20 menit untuk bersiap-siap atas perintah Tuan. Jika dia tidak bekerja sama, dia tidak bisa membawa barang-barangnya. Petugas keamanan diberi izin untuk mengemas koper Alice dan memilih barang apa yang dianggapnya terbaik. Dia berteriak marah, mengira bahwa dia tidak akan tinggal di sebuah peternakan. Petugas keamanan masuk dan memerintahkan agar dia bekerja sama, berbicara dengan nada yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Elle mengatakan bahwa dia menerima perintah dari Tuan Chalebe dan bahwa dia adalah atasannya, bukan pelayannya. Ketika dia mendengar itu, dia menyadari bahwa kali ini ayahnya serius dan memutuskan untuk bekerja sama. Selama perjalanan 6 jam pulang ke rumah, dia merasa sangat kecewa. Selama perjalanan, dia berdoa agar semuanya berjalan lancar. Awalnya, dia pikir ini hanya lelucon atau ketakutan yang diatur oleh ayahnya, tetapi seiring berjalannya mobil di jalan, dia menyadari bahwa dia masih menuju suatu tempat di Nebraska, jauh dari pusat perbelanjaan mewah dan peradaban perkotaan. Ketika melihat rumah yang telah disiapkan ayahnya untuknya, dia menyadari bahwa tidak ada tempat untuk lari di padang rumput besar di peternakan tersebut, dan dia harus menerima semuanya dengan diam. Rumah yang dipilih oleh Tuan Chalebe tidak terlalu besar dan menunjukkan tanda-tanda usia dalam lukisan dinding yang sudah terkikis. Penjaga keamanan tidak kehilangan waktu dan segera setelah keluar dari kendaraan, dia mulai membawa tas-tas wanita tersebut ke dalam, menyadari bahwa masih banyak yang harus dilakukan atas nama majikannya dan berharap bisa sampai ke rumah sebelum senja. Ketika mobil belok ke jalan tanah dan melaju menuju tempat tersebut, Alice menyadari bahwa situasi ini nyata.
Dia melintasi garis dan ditinggalkan sendirian di tempat yang mengerikan dan menyedihkan, merasa hampa dan sedih di dalam. Namun, kali ini kebanggaannya tidak memungkinkannya untuk mengakui hal itu. Sebenarnya dia merasa kemarahan seperti yang tidak pernah dia rasakan sejak kecil. Setelah membuka pintu depan, dia melihat bahwa rumah itu lebih buruk di dalam, dengan semua perabotan tua tertutup oleh lapisan debu dan jaring laba-laba di sudut-sudut dinding. Saat berjalan, lantai kayu berderit. Akan memakan waktu setidaknya sebulan untuk membersihkan semuanya, tetapi pada akhirnya, dia harus tidur dan makan, kecuali ada keajaiban. Bagi seorang gadis muda yang belum pernah menggunakan sapu, pel, dan produk pembersih sebelumnya, tugas membersihkan rumah tersebut melelahkan dan rumit. Alice hanya berhenti sebentar untuk minum air dan makan beberapa camilan yang dia bawa dari mansion. Bahkan selama istirahat, dia merasakan kegelisahan karena kemarahan yang dia rasakan, yang secara aneh memberinya kekuatan untuk melanjutkan tugas. Hanya pada tengah malam, ketika dia melihat bahwa rumah itu setidaknya layak dihuni, Alice berhasil meredakan dirinya. Dia begitu lelah sehingga tidak bisa melakukan apa-apa kecuali berbaring dengan perut kosong di tempat tidur. Pagi berikutnya, Alice dibangunkan oleh ketukan misterius di pintu. Tanpa tenaga dan lapar, dia membuka pintu dan menemukan seorang wanita tua dengan keranjang makanan. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Charmem, tetangganya, dan menawarkan makanan, mengetahui bahwa Alice tidak punya apa-apa di rumah. Alice bersyukur dan mengundang wanita itu masuk. Charmem melihat lantai yang bersih dan membayangkan waktu dan usaha yang dihabiskan untuk membersihkan rumah tersebut. Saat duduk di satu-satunya sofa di ruang tamu, mereka berbicara tentang kebutuhan Alice dan mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dia belum pernah bekerja sebelumnya, dan Charmem menyarankan agar dia melamar pekerjaan sebagai pengantar surat di daerah tersebut. Alice berpikir sejenak seolah-olah ayahnya yang berbicara. Charmem dengan bijak menjelaskan situasi dan yakin bahwa Alice bisa mengambil pekerjaan tersebut. Sebenarnya, Alice tidak punya apa-apa, kartu kreditnya tidak berfungsi, dan tidak ada bahan makanan di rumahnya kecuali yang dibawa Charmem hari itu sebagai tanda kemurahan hati semata. Hari itu, dia tidak tahu bagaimana itu akan bekerja, tetapi dia merasa terpanggil untuk menerima tawaran menjadi pengantar surat. Mengejutkan, pekerjaan itu ternyata lebih mudah dari yang dibayangkan Alice. Dia hanya perlu pergi ke pos khusus di daerah itu untuk mengambil surat, lalu mengantarkannya ke semua rumah di sekitar desa. Meskipun tidak banyak rumah di sekitarnya, mereka tersebar karena banyak peternakan dan rancho. Di minggu pertama, Alice membutuhkan 1 hari penuh untuk mengelilingi daerah tersebut. Dia tidak bisa membedakan jalan-jalan tanah di wilayah itu karena semuanya tampak sama di awal. Meskipun begitu, Alice tidak menyerah karena dia butuh uang dari pekerjaan tersebut. Sedikit demi sedikit, dia terbiasa dengan pekerjaan itu, dan dalam 1 pagi, dia bisa menyelesaikan semua pengiriman. Dia belum pernah menerima surat dan tidak tahu seperti apa rasanya bekerja di Nebraska. Dia menemukan betapa bahagianya orang-orang saat menerima surat dari seseorang yang peduli atau hal penting. Dan juga, betapa mereka bisa menjadi gugup atau marah ketika berita tidak baik atau saat pajak naik. Dia menyadari bahwa pekerjaannya berguna bagi orang-orang tersebut dan hal ini membuatnya merasa baik tentang dirinya sendiri. Suatu hari, saat melewati salah satu rumah di daerah tersebut, dia melihat sesuatu yang aneh di jendela. Perhatian Alice tertarik oleh seorang gadis yang berusia sekitar 7 tahun berdiri di pinggir jendela. Gadis itu berlari pulang tanpa ragu, dan apa yang dia lihat di dalam membuatnya terkejut. Lantai hampir sepenuhnya tertutup botol bir kosong dan puntung rokok. Alice mendekati gadis itu dengan hati-hati, karena gadis itu sudah lama tidak mendapat pembersihan yang baik. Dia menenangkan dan memeluk gadis itu untuk mengeluarkannya dari situasi berbahaya. Karena tidak ada orang di sekitar kecuali anak itu, Alice memutuskan untuk membawanya pulang. Nama gadis itu adalah Giovanna, dan ketika bertanya kepada Charmem tentangnya, dia menemukan bahwa ibunya yang bernama Renata membesarkannya sendirian. Ada desas-desus bahwa ibu anak itu hamil oleh seorang supir truk yang biasa lewat di kota itu, mengangkut barang. Dia memiliki kebiasaan suka minum dan sering menghadiri pesta yang ramai di sekitar.
Alice memeluk gadis itu, dan Charmaine menyarankan untuk memanggil polisi karena sudah lama anak itu tidak makan roti, buah, susu, atau makanan ringan. Alice tidak bisa percaya bahwa dia menemukan seorang anak perempuan yang sendirian dan terlantar jika dia tidak melewati rumah itu. Apa yang akan terjadi pada gadis itu jika Alice tidak melewati rumah itu? Ketika gadis itu puas, Alice menyediakan tempat tidur ekstra di rumahnya dan kemudian pergi ke kantor polisi setempat untuk menjelaskan situasi. Petugas yang menangani kejadian itu adalah seorang pemuda bernama Arthur yang menawarkan bantuannya. Hal pertama yang dia lakukan adalah mencantumkan nama Renata dalam daftar orang hilang dan mengeluarkan pemberitahuan ke kantor polisi di seluruh negara bagian tentang hilangnya ibunya. 12 hari kemudian, dia ditemukan tinggal di sebuah rumah di utara bersama 2 pria lainnya. Ketika polisi tiba, mereka menyadari bahwa dia sedang dalam pengaruh obat-obatan karena pengabaian dan penggunaan narkoba. Tentu saja, informasi bahwa negara bagian Nebraska akan mencabut hak asuh anak itu dari ibunya dan mengirimnya ke panti asuhan akan menjadi alasan cukup untuk itu. Ketika petugas memberitahu Alice tentang hal ini, dia terkejut karena dia sudah merasa terikat dengan anak itu setelah tinggal bersamanya selama beberapa hari. Selain itu, dia merasa tidak adil jika seorang anak perempuan yang tidak bersalah dihukum karena ketergantungan ibunya. Sejak saat itu, Alice mulai menganggap Giovanna sebagai adik perempuannya sendiri. Dalam waktu 3 bulan, Alice berhasil mendapatkan hak asuh Giovanna. Dia mulai mengantar surat ke daerah yang lebih jauh untuk mendapatkan gaji yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan anak itu. Charmaine selalu ada di sekitar dan selalu membantu ketika bisa, meskipun Charmaine curiga bahwa polisi tertarik pada Giovanna, Alice terlalu sibuk untuk memikirkan hal itu. Dia sepenuhnya fokus pada anak itu dan tampaknya sepenuhnya melupakan masa lalu. Suatu hari, setelah mengantarkan semua surat di 3 distrik berbeda, Alice disambut dengan kedatangan sebuah Mercedes. Beberapa waktu tanpa kabar, tetapi sekarang dia tidak lagi merasa kesepian. Dia sekarang bahagia. Dia menggandeng Giovanna dan berlari keluar, berteriak, "Papa!" Saat keluar dari mobil, Tuan Calebe terkejut dengan sambutan yang dia terima. Matanya penuh dengan air mata, dan dia memeluk putrinya serta Giovanna, mencium mereka berdua, dan menyadari betapa hidup di sebuah peternakan yang terpencil telah mengubah persepsi Alice tentang hidup dan kenyataan di selatan. Namun, dia juga menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan dengan mencoba mengatur pernikahan untuk putrinya. "Maafkan saya," katanya saat bertiga mereka memeluk bersama dan masuk ke dalam rumah kecil, merasa seperti sebuah keluarga yang sesungguhnya. Akhirnya, Alice siap untuk kembali ke kota jika dia mau. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidup tidak hanya tentang uang dan benda materi. Pengalaman-pengalaman yang mengajarkan kita lebih banyak tentang hidup dan membuat kita tumbuh sebagai individu seringkali berasal dari situasi yang tidak nyaman dan sulit. Penting untuk tetap memiliki pikiran yang terbuka dan bersedia belajar terlepas dari posisi kita dalam hidup. Kisah ini juga menekankan pentingnya rasa syukur. Ketika gadis itu kehilangan kenyamanan dan kemewahan biasanya, dia menyadari nilai dari hal-hal sederhana dalam hidup yang sebelumnya dianggapnya sepele. Jika Anda menikmati kisah ini, beritahu kami pendapat Anda di komentar, berikan suka, dan berlanggananlah. Aktifkan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan video kami. Pelukan erat dan sampai jumpa!